Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kenapa orang nuduh Islam radikal? Lah itulah Pak, mereka memang sengaja Pak mengatakan Islam radikal, Islam teroris, Islam intoleran. Itu mereka tuh benci dengan Islam Pak sebenarnya. Mereka antek-antek yang perusak negara kesatuan Republik Indonesia Pak. Udah tahu 90% di sini beragama Islam, tapi Islam terus digitu-gituin. Itu namanya mereka cari gara-gara Pak. Ya, di mana intolerannya bilang? Kalau Islam agama yang intoleran, udah habis kalian. Tapi Islam sangat toleran sehingga Islam menjaga persatuan dan kesatuan serta perdamaian dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Madinah, dalam perjanjian Nabawi menuliskan pasal, kalau saya tidak salah pasal yang ke-27 kalau tidak salah. Apa kata Nabi? Umat Islam dan yang bukan Islam harus menjaga negara Madinah ini dari serangan musuh. Tuh. Jadi persatuan, kesatuan, sistem keamanan itu ada pada masa Nabi. Menjaga nasionalisme Madinah ada pada masa Nabi. Maka kita juga mesti bersatu untuk menjaga Indonesia. Orang-orang yang berkata intoleran, kalian yang intoleran, kami toleran. Haram hukumnya mengganggu orang ke gereja, tapi haram juga ente masuk ke gereja. Lihat bedanya enggak? Gitu dong. Paham? Haram ente mengganggu, haram juga ente ikut-ikutan gitu loh. Haram ente merusak Natalan, haram juga ente ikut Natalan. Kan jelas dalam Islam begitu. Lakum dinukum. Itu fatwa majelis ulama yang belum pernah dicabut sampai sekarang. Begitu jadinya. Jadi mereka yang menuduh, maka kasih pengetahuan yang baik. Di mana intolerannya? Di mana? Itu bukan ajaran Islam, itu oknum orang yang mengaku beragama Islam dan dia menebarkan teror. Itu oknum. Dia belum ngaji, dia baru ngaji 3 bulan, langsung ini saya udah hijrah nih, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Itu bukan orang yang baru belajar. Kesian. Kasih pengetahuan yang baik buat dia. Nggak bener, nggak bener. Ya, orang dikatakan intoleran nggak apa-apa. Orang dibilang terorisme nggak apa-apa, nggak haram itu. Coba kita usut-usut perang dunia satu, nggak usah sebut agama. Perang dunia satu, antum cuma jawab bilang, yang mulai orang Islam bukan? Perang dunia kedua, yang mulai orang Islam bukan? Yang membunuh orang di Irak orang Islam bukan? Yang membunuh orang di Libya orang Islam bukan? Yang membunuh orang Palestina orang Islam bukan? Yang membunuh orang-orang di Iran orang Islam bukan? Yang membunuh orang-orang di Suriah orang Islam bukan? Yang membunuh siapa itu? Orang Islam bukan? Nggak ada orang Islam teroris. Itu yang meledakkan gedung di Amerika, WTC. Ayo, siapa pelakunya? Catat, saya bertanggung jawab. Bush pelakunya. Karena saya punya teman di Amerika semua lagi protes, lagi coba membawa Bush masuk ke pengadilan. Bush did 9/11. Di sini aja beritanya nggak nyampe karena internet dikuasai oleh mereka. Teman-teman saya yang di Amerika itu demo. Bush did 9/11. George W. Bush itu membunuh saudaranya sendiri, orang-orang Amerika sendiri, demi untuk menggolkan undang-undang untuk masuk ke dalam negara-negara dengan dalih mencari pembunuh teroris. Dari zaman dulu kita tahu Irak dibunuh oleh Amerika dengan alasan senjata pemusnah massal. Mana senjata itu sekarang? Coba lihat siapa yang teroris, saudara. Itu di Suriah? Bukan, itu Syiah yang membantai orang-orang Islam Sunni. Coba lihat, yang mana intolerannya, yang mana teroris, kemudian Islam mana? Tuh di Selandia Baru tanpa sebut agama, dia pakai brand, dia sikat semua orang lagi sholat. Ada yang bilang teroris? 60 orang Islam wafat di dalam masjid bersimbah darah. Syahid. Cuman 6 orang, 4 orang kemudian 2, 6 orang. Pertama 4 orang. Ya, penghina Rasulullah mati di Charlie Hebdo di mana? Di Perancis. Dunia semua sedunia berduka. Save Paris. 6 orang doang. 6 orang doang. Langsung dituding umat Islam teroris. 6 orang doang yang mati, saudara. Hah? Di Palestina kemarin 180 orang mati. Mana? Save Palestina ada? Ada?
Jadi itulah framing orang jahat, framing media yang jahat. Dan orang-orang bahlul ngikutin di Indonesia begitu. Save Paris, yuk kita ke Paris, turun ke jalan. Oh iya, muka lo jauh deket Goraup sini gitu loh. Itu begitulah dunia mengawal ya, Pak. Jawab dengan data. Tidak ada yang demikian. Islam itu rahmatan lil alamin. Contohnya apa? 212. Begitu ramenya, begitu hikmatnya. Presiden datang, menteri datang, Menko datang. Ada orang Kristen dan dia beretnis Cina, Tionghoa, datang ke gereja. Apa yang terjadi? Semuanya minggir, menghormati, dijagain. Hujan, dipayungin itu orang Kristen sampai gerejanya. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi sekarang 212 dituding sebagai terorisme. Sekarang 212 dituding sebagai orang yang intoleran. Siapa yang intoleran sebenarnya, saudara? Jawab. Islam paling toleran. 212 dihadiri oleh Presiden Jokowi, dihadiri oleh Menko Polhukam pada waktu itu Pak Wiranto, dan keynote speakernya Bapak Kapolri, Bapak Tito Karnavian. Jangan sekali-kali kriminalisasikan 212, saudara. Aneh sebagai jubir pantas ngomong begitu, saudara. Betul apa tidak? Betul. Jangan dong, jangan mau. Ini framing, ya. Jangan. Pak Tito Kapolri loh yang sebagai keynote speakernya. Dan ingat sambutan Pak Tito apa? Saya masih apa loh, saya di bawah dia kok. Percis di situ Pak Tito berkata, ini merupakan kebanggaan bagi orang Indonesia semuanya. Saya melihat ini sebagai orang seolah-olah seperti di Arafah. Dan Presiden Jokowi langsung besoknya berkata di pidato di istana dengan orang-orang utusan dari Australia. Bapak silahkan invest di sini. Lihatlah itu 212 semua aman. Itulah orang Indonesia. Dibangga-banggain kok. Kenapa sekarang jadi dituding-tuding? Lu sih nanyanya bikin gue emosi lo. Gue udah nggak mau ngomong politik, pancing-pancing. Jangan-jangan lu pancingan lo. Ya, yang kedua, Babe. Di buku jilid 2 ntar saya ceritain dengan lengkap, selengkap-lengkapnya apa itu 212. Ya. Saudara, apa yang terjadi pada orang-orang itu adalah dia tuh udah batal, ngatain ente karena sunnah, batal Islamnya. Batal Islamnya. Mau buka di kitab apa? Abul Alal Maududi, silahkan. Di situ ada hal-hal yang membatalkan syahadat. Mau buka siapa lagi? Yusuf Qaradawi, silahkan buka bab yang membatalkan keislaman. Ya, silahkan buka semua. Yusuf Qaradawi, Abul Alal Maududi, Fatihakan, Said Hawa, Said Kutub, silahkan buka semuanya. Silahkan buka kitab-kitab itu semua. Ada 9 hal yang membatalkan keislaman. Batal. Haji ada yang batalin, berhubungan badan saat ihram batal hajinya. Puasa ada yang batalin, makan di siang hari atau berhubungan dengan istri siang hari batal. Ya. Zakat ada yang batalin, kurang haulnya, kurang nisabnya. Salat ada yang batalin, kentut lagi salat batal. Syahadat ada nggak yang batalin? Ada. Ini namanya rukun, Pak. Rukun pasti ada yang batalin. Rukun Islam tuh 5-limanya ada yang batalin. Apa yang membatalkan syahadat? Salah satunya menghina orang Islam karena keislamannya. Ente nggak mau berjenggot, nggak apa-apa. Tapi begitu ente hina orang yang berjenggot karena sunnah Nabi, batal Islamnya. Walaupun cuma sekedar sindiran. Hati-hati, saudara. Hati-hati bener. Ini akan menciptakan, Anda percaya saya deh Pak. Saya banyak baca kitab deh. Orang-orang yang menghina itu, lihat matinya ntar kayak gimana coba. Mati konyol semuanya. Su'ul khotimah semuanya matinya. Kenapa? Karena dia menghina Rasulullah atau menghina orang yang mengikuti sunnah Rasul. Makan pakai tangan, jorok. Ini orang batal Islamnya, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ente nggak mau makan pakai tangan nggak apa-apa, tapi jangan menghina. Ente nggak mau jenggotan nggak apa-apa. Aneh juga milik polos nih. Ya kenapa? Karena cuma segini doang, banyak. Kalau segini-gini sih cakep sama kiri kanan ya. Ini gini doang gitu loh.
Tapi anda nggak pernah berani menghina. Kenapa? Haram. Itu penting tuh dipegang tuh akidah, saudara. Jangan main-main. Jangan main-main. Ya, pakai celana cingkrang, silahkan, asal ikut sunnah Nabi niatnya gitu loh. Jangan cingkrang, banjir ya. Ya, jangan dong saudara. Ini namanya memecah belah. Ente diam aja deh. Diam aja kalau ada yang nggak cocok. Diam aja udah. Diam aja udah. Qulil apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, udah. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Enggak usah saling nyinyir, udah. Enggak usah saling iri, saling dengki, saling ngata-ngatain. Cukup. Hentikan itu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kentut aja jangan dihina. Ini Rasulullah lagi di khutbah, lagi di mimbar Rasulullah. Tiba-tiba kedengaran orang tut. Apa kata Nabi? Bau nih, enggak. Siapa yang kentut tadi? Wudu. Enggak, dia pasti diri, malu, mukanya merah sendirian kentut. Apa kata Rasulullah? Saking menjaga perasaan dia. Sebelum Bilal mau qomat, apa? Tunggu Bilal, kata Rasulullah, tunggu Bilal. Karena kalau Bilal qomat, dia bangun enggak? Bangun, ketahuan enggak dia kentut? Ketahuan. Apa kata Nabi? Tunggu Bilal, tunggu Bilal. Sesungguhnya memperbaharui wudu itu sunnah. Ayo yang mau berbaharui, rame-rame banyak berdiri. Yang kentut bilang apa ya? Aman, gue nggak ketahuan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu cara Nabi. Yang begitu aja masih dihormatin. Ini orang cuman berjenggot aja dikata-katain. Hati-hati. Rasulullah nggak begitu. Itu yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin.